Hei, aku kembali. Halo, Paman dan Bibi. Halo, Paman dan Bibi. Paman, aku tahu hari ini ulang tahunmu yang ke-60. Dan aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Barang-barang ini dibeli olehku dan Liang siang tadi. Waktunya singkat, jadi aku tidak mempersiapkannya dengan baik. Kuharap kalian mau menerimanya. Kamu siapa? Aku. Dia adalah teman sekelasku di kampus. Cheng Zhen. Ini adalah ibuku, Halo, kakak. ayah dan ibuku, Paman dan Bibi, halo. adik laki-lakiku. Hai, halo. Dan teman SMP-ku, Zheng Xiaoya. Halo. Bibi Shu. Ah. Ibuku tidak tahu aku keluar. Dia menungguku untuk makan. Oh, Hei, Daya. Yang. Biar aku tanya. Siapa ini? Teman sekelasku di kampus. Kamu bercanda, teman sekelasmu di kampus? Ada acara apa hari ini? Kenapa kamu mengundangnya? Kamu pikir kami bodoh? Paman, kami benar-benar teman sekelas di kampus. Hubunganku dengan Liang tidak ada yang memalukan. Tidak melanggar hukum bagi kami untuk berpacaran. Kenapa kalian begitu kasar? Kalian berpacaran. Di mana posisi Daya? Dia sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Dan hampir menikah. Kamu pacaran dengan orang lain. Apakah kamu masih manusia? jangan berpikir mungkin tidak seperti itu. Yang, kamu katakan sendiri. Dengarkan anak itu sendiri. Kamu punya pacar, dan kamu akan menikah. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya? Bicara. Kamu bodoh. Berhenti bicara. Yang, kamu yang bilang sendiri. Aku sakit hati. Aku pergi. Oh, Daya. Daya. Jangan khawatir. Kemari, sayang. Kamu jelaskan dengan jelas. Yang mana dari kedua ini pacarmu? Kamu mau menikah dengan siapa? Bicara jelas. Zhen. Apa ini? Aku selesai. Masuk. Dengarkan aku. Zhen. Li yang tidak pernah menyangka. Dia akan terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit seperti ini. Siapapun yang pernah bersamamu sebelumnya, Itu bukan yang dia inginkan dalam hidupnya. Tapi seorang pria tanpa karir. Bagaimana bisa memiliki hubungan yang baik? Li yang memeluk Cheng Zhen erat. Dia memeluk Cheng Zhen dengan erat. Kemarin, kamu masih bersama dia. Dan membawanya pulang. Kamu benar-benar gadis bodoh. Apa kamu tidak punya moral? Apa hubunganmu dengan dia sekarang? Sejauh apa kamu dengannya? Gadis ibu. Dia tidak secantik Daya. Bukan urusanmu. Kamu hanya babi yang suka makan buku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu harus menepiknya. Turun. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak ada habisnya. Diam. Kamu anak kecil, urus saja urusanmu sendiri. Pergi. Kamu seharusnya mengurus urusanmu sendiri. Di usiamu, kamu tidak punya pacar serius. Kalau semua pria seperti kamu, aku bahkan tidak mau mencari pria sepertimu. Kalau kamu terus berteriak, aku akan memukulmu sampai mati.
Banggan. Aku harus pergi dan melihat. Ah. Kamu mengusir daya kami. Jah, kamu sedang menaiki tangga sosial. Semakin tinggi kamu naik, semakin sakit rasanya. Kamu sombong. Itu bukan kesalahan kami. Apa yang Daya kami lakukan padamu? Daya sudah memberimu suntikan dan membelikanmu obat. Kamu sangat jahat. Kamu sangat jahat, keluargamu. Apakah kamu punya hati nurani? Pikirkan baik-baik sekarang. Nah, kamu sekarang kaya, kan? Sekarang kaya, kan? Apakah kamu punya hati nurani? Kamu selalu dimarahi di sini. Kamu bertingkah seperti manusia ketika keluar. Kalian semua picik dan serakah. Berdiri di atas uang. Kamu tidak bermoral dan tidak berperasaan. Satu persatu. Sekarang kamu sangat baik. Kamu masih mengutuk orang. Apa salahnya memarahimu? Apa salahnya memarahimu? Aku akan mengutukmu. Aku akan mengutuk leluhurmu. Apakah ada orang di keluargamu yang bisa bernapas? Keluar dan bicara. Biarkan semua orang mendengarkan. Cut. Tutup saja pintunya. Kalau kamu punya kemampuan, jangan keluar seperti kura-kura yang menyusut. Kamu punya segalanya, tapi kamu tidak punya malu. Kamu tidak menyumbang apapun. Kamu tidak kekurangan apapun kecuali kebajikan. Semuanya, dengarkan ini. Kalau keluargamu tidak bermoral, aku akan mengutukmu satu persatu. Aku akan mengutukmu satu persatu. Aku akan mengutukmu. Tante, jangan khawatir. Lihat contoh kecil itu. Mereka sangat tidak bermoral. Jangan marah. Jangan menangis. Tunggu aku. Tunggu, aku akan memarahimu setiap hari. Aku akan membuatmu keluar. Pergi. Aku akan mengutukmu begitu keras sampai kamu tidak bisa keluar. Sudah bicara dengan Zheng Xiaoyan? Ya. Belum. Kapan rencananya bicara dengannya? Aku akan cari waktu. Baiklah, aku tidak peduli siapa yang pernah kamu pacari sebelumnya. Atau berapa lama kamu dalam hubungan. Kamu milikku sekarang. Hubungan emosional Li Yang dan Cheng Shenzhen sudah pasif dari awal. Saat ini, Li Yang menikmati menjadi pasif. Karena dia tidak bisa menghadapi emosinya kemarin. Ya, jangan pikirkan apa-apa. Betapa mudahnya membiarkan orang yang mencintaimu mengambil keputusan. Tapi jebakan apa yang tersembunyi dalam sesuatu yang terlalu mudah? Pihak yang terlibat sering tidak memikirkannya. Masih panas. Makan cepat. Aku tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupku. Hidup seumur hidup untuk gengsi. Tapi sekarang, dalam krisis, aku ingin menyelamatkan gengsiku. Kamu, anakku. Dengar bagaimana orang lain membicarakanmu di belakangmu. Ini dia. Setiap kali kita bertemu, aku tidak tahu harus menaruh muka di mana. Mereka iri padaku. Apa yang mereka irikan darimu? Iri karena menemukan pejabat tinggi dan menjadi gigolo. Mereka juga iri padaku karena mengambil foto. Kamu suka ini. Suruh anak kesayanganmu minta maaf pada keluarga Zheng. Minta maaf pada keluarga Zheng. Siapa yang pergi? Kamu pergi. Siapa yang pergi? Aku tidak mau. Siapa yang akan pergi? Aku tidak mau. Kenapa kamu tidak pergi? Siapa yang memegang kendali keluarga ini? Kamu yang putuskan, tapi aku yang putuskan ini. Oh, Apa kamu gila? Aku tidak mau pergi, kamu saja yang pergi. Aku Baiklah, kenapa aku tidak menemani kamu mencari dia? Dia orang yang baik. Dan dia akan memaafkanmu. Aku tidak pernah bilang ingin menikah dengannya.
Ulangi lagi. Kalian berdua sudah bersama-sama bertahun-tahun. Ini yang kamu katakan. Aku mencintainya. Tapi aku tidak harus menikah dengannya. Apa karena keluarga Chen Zhenzhen kaya dan berkuasa? Sudah jelas dia menyukaimu. Tapi dia hanya seorang gadis. Jadilah teman biasa dengannya. Bukankah itu sudah cukup? Kamu serius? Bisakah kalian hidup bersama? Bisakah kalian bahagia bersama? Setiap orang punya pemahaman berbeda tentang kebahagiaan. Jika aku tetap di unit sebelumnya, aku akan menyia-nyiakan hidupku. Tapi aku yang kuat, dan aku bisa melakukan banyak hal. Jika aku berhasil, itu akan membantu keluarga. Tentu saja kami berharap kamu bisa sukses. Tapi kamu menjalin hubungan untuk pekerjaanmu. Apakah itu pantas? Apa kamu benar-benar pikir aku bisa bahagia jika menikah dengan Daya? Ada pepatah, pasangan miskin banyak masalah. Kami bahagia meski tidak punya rumah setelah menikah. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, kamu begitu saja membuangnya. Aku tidak punya pilihan. Kenapa? Kamu hanya menindasnya. Kamu hanya menindasnya karena dia mencintaimu. Benar? Aku pikir kamu pria paling egois di dunia. Aku sedang membicarakanmu. Aku dengar kamu ganti pekerjaan. Big G2. Chen Zhenzhen yang membantumu mendapatkannya, kan? Bagus. Tidak mudah akhirnya bisa keluar dari situ. Kamu terkubur di tempat kecil itu sebelumnya, dan bakatmu tidak bisa ditampilkan. Aku selalu berpikir akan luar biasa jika kamu memiliki orang mulia. Sekarang sudah baik. Harapan menjadi kenyataan. Aku sangat bahagia untukmu. Hei. Xiaoya. Semakin kamu murah hati, semakin aku merasa tidak tahu malu. Lebih baik kamu memukul atau memarahiku. Aku akan merasa lebih nyaman. Aku menyakitimu. Tapi Xiaoya, aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa hidup seperti ini seumur hidup. Kamu yang paling mengenalku. Kamu bisa memahamiku. Aku tidak tahu apakah pilihanku benar. Mungkin aku akan menyesal. Mungkin aku akan membayar harganya. Jangan katakan apa-apa. Aku mengerti. Sejak kecil aku tahu kamu akan sukses. Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa membantumu, aku tidak akan menahanmu. Aku akan benar-benar bahagia untukmu. Cinta Li yang dengan teman masa kecilnya benar-benar berakhir. Bertahun-tahun kemudian, ketika Li yang matang dan mengalami banyak kegagalan di dunia, dia menyadari bahwa dia bisa mengatakan kepada yang dicintainya, betapa kejamnya mengatakan kata-kata egois dan kejam seperti itu. Aku bahkan tidak bisa keluar dari rumahku sendiri. Aku tidak berani keluar. Aku tidak berani masuk ketika keluar. Aku sangat malu. Jika aku tahu ini,
Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi ke universitas ini. Lebih baik dia buta huruf. Daripada menjadi binatang tidak tahu terima kasih seperti ini. Bagaimanapun, anak kita telah membanggakan kita selama lebih dari 20 tahun. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu memiliki hati nurani? Berhenti minum. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membesarkan sesuatu yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu memukul dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Apa ini berhasil? Pukul dirimu sendiri. Semuanya, tolong nilai. Putri mereka, Ling, kuliah. Dari mana dia dapat uang kuliah selama beberapa tahun? Semua karena daya kami bekerja sebagai perawat dan kerja shift malam. Dia menabung untuk membiayai putrinya. Sekarang dia sudah sukses. Dia meninggalkan daya kami. Menurutmu dia manusia? Dia adalah Chen Shimei. Dia adalah Chen Shimei modern. Tengah. Istri kami sedang mengutuk di jalan Hutou lagi. Kamu bilang. Aku bilang kamu. Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus berdebat dengannya. Berhenti minum. Hei. Dia tidak tahu terima kasih. Dia ingin naik status sosial. Kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Dia sekarang keterlaluan. Kamu jalan. Siapa yang kamu bicarakan? Aku bicara tentang kamu. Kamu ngomong sembarangan. Omong kosong. Itu mulutmu? Kamu ngomong sembarangan. Kamu dari Liang? Kamu Kenta. Kamu semua tahu itu, benar? Anakku dapat beasiswa tertinggi setiap tahun. Kamu sekarang cuma wanita bau. Kamu mau memeras uang? Ginjalmu gatal dan mau cari orang. Kamu Kenta. Dewan kami sangat tampan. Kamu menaya-nayakan waktunya. Kamu mau naik ke keluarga yang lebih baik. Tapi kamu membelakangi kami. Hati nuranimu dimakan anjing. Kamu mau memeras aku? Kamu Chen Shimei. Chen Shimei adalah saudaramu. Bah. Kalian dua anjing yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu malu. Hah? Dayanmu cuma seorang perawat. Apa hebatnya itu? Apakah dia layak untuk anakku? Dayanmu sangat hebat. Aku miskin. Terus kenapa? Aku miskin? Ya, ha? Aku tidak memanjat dahan tinggi. Aku tidak suka orang kaya dan benci orang miskin. Kamu tidak pantas. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Hei. Apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu jahat. Kamu sangat tidak moral. Keluargamu. Anakmu tidur dengan anak perempuanku. Dia tidak mau menikahinya. Kamu sangat tidak bermoral. Siapa yang tidur di kamu? Kamu bisa. Siapa yang tidur di tempat tidurmu? Kamu sangat jahat. Kamu masih punya muka. Zeng. Kamu memfitnahku. Lihat apakah aku berani memotongmu. Hari ini aku akan memotongmu. Ayah, lepaskan. Berhenti berkelahi. Ayah. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan memotongmu. Ayah, tolong tenang. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan bicara dengannya. Jangan khawatir. Ibu, aku tanya kamu, apa yang kamu lakukan pada Zengdaya? Apakah kamu melakukan itu? Tidak. Apa yang bisa kulakukan padanya? Kita tumbuh bersama. Aku selalu menganggapnya sebagai keluarga. Paman Zeng mengatakan itu dalam kemarahan. Aduh. Sebenarnya, Dayan adalah anak yang sangat baik. Sangat baik. Lihat betapa berantakannya ini. Sekarang, bahkan jika kita ingin berbaikan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Keluarga kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Sudah terikat menjadi satu. Hei. Dikatakan bahwa Putri Cheng, ayahnya adalah pejabat tinggi. Seberapa besar sih? Direktur, kepala distrik. Sudah punya hubungan yang kuat dengannya? Jangan merokok di sini. Sambil bersikap tidak jelas dengannya. Kamu akan kehilangan segalanya. Bu. Dia memintaku datang ke rumah mereka hari Minggu. Benarkah? Ya ampun. Kita harus cepat siapkan hadiah. Mereka suka apa? Kita harus bawa sesuatu yang layak.
Hei. Haha. Sudah lama menunggu. Ayo pergi. Hei, sudah bilang ke orang tuamu tentang situasi keluargaku? Tidak terlalu detail. Aku tidak menikah ke keluargamu. Jadi bagaimana kamu menggambarkanku? Yah, teman sekelas di kampus. Dia tampan. Butuh 6 tahun untuk mendapatkannya. Serius dong. Kamu pikir orang tuamu bisa menerimaku? Kamu tahu bagaimana ibuku menghitung? Tentang pernikahanku dan adikku? Ibuku punya daftar. Semua anak pejabat di atas tingkat menteri tercatat. Tanpa terkecuali. Seperti keluarga kerajaan memilih putri dan permaisuri. Benar-benar ada daftarnya. Bercanda, semuanya ada di pikirannya. Aku rasa orang tuamu tidak akan menerimaku. Meskipun ibuku adalah permaisuri, tapi aku bukan putri. Dan ayahku, dia suka uang. Kalau punya uang, takut apa? Lagi pula, aku masih di sini. Lihat betapa lucunya kamu saat tersenyum. Senyum saja seperti ini saat datang ke rumah kami. Oke, hehe. Bawa apa? Ibuku yang menyiapkannya. Katanya, harganya lebih dari gaji ayahku sebulan. Terlalu formal. Maksudmu apa? Haha. Apa? Ini pekerjaan. Ya, ini tempat kerjaku. Berjaga. Sudah larut, kamu masih kerja? Masuklah. Lihat apa? Pergi. Hei, tunggu. Apa? Sepatuku kotor. Nanti ada yang bersihkan untukmu. Jangan gugup, tampil yang bagus saja. Ibu, ayah, Liang sudah datang. Oke, ya. Ganti sepatumu. Lihat apa? Kemarilah. Berapa keluarga yang tinggal di sini? Maksudku berapa keluarga? Hanya keluarga kami. Jadi, Halo, Bibi Cheng. apa maksudmu, Cheng tua? Ini sedikit hadiah dari orang tuaku. Sebagai tanda hormat. Untuk kedua orang tua. Orang tuamu sangat perhatian. Duduklah. Cheng. Silakan. Berikan barangnya. Masih berdiri di sini? Duduklah. Zenzen bilang orang tuamu pekerja. Mereka pekerja biasa. Di pabrik mana mereka bekerja? Industri berat atau ringan? Perusahaan pusat atau kota? Kepemilikan kolektif distrik. Jah. Kamu punya saudara? Satu saudara perempuan dan satu laki-laki. Saudara perempuan Liang di grup seni tari. Dia penari. Dia punya tubuh yang sangat bagus. Dia bukan penari terkenal. Hei. Telepon dari sekretaris Xiao.
Aku akan mengangkatnya di ruang belajar. Pergi. Shenzhen, kamu bicara dengan Xiaoli. Aku akan memanggilmu untuk makan. Oke, Oke, ada apa? aku pikir. Aku terlihat seperti badut. Kalau begitu kamu adalah badut yang paling tampan. Pergi ke kamarku. Aku akan meminta mereka memasak sesuatu yang enak untukmu. Kalian bisa berbagi ini nanti. Mereka tidak pantas memakannya. Aku akan memakannya sendiri. Ayo naik ke atas dan makan camilan. Kamu tidak makan makanan enak seperti ini. Kamu benar-benar hidup enak. Kamu tahu? Sebenarnya, aku suka camilan sejak kecil. Kamu perlu ke kamar mandi? Oh, kamu punya berapa kamar mandi? 5. Mereka adalah pengasuh. Ada apa? Ada apa? Aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu menyukaiku? Ada perbedaan besar antara keluargamu dan keluargaku. Kamar mandimu lebih besar dari rumah tempat kami tinggal. Aku takut kamu berpikir begitu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu hanya belum terbiasa. Aku sudah tinggal di rumah ini begitu lama. Jadi aku tidak punya perasaan apa-apa terhadapnya. Selain itu, kenapa kamu selalu peduli dengan toilet? Mungkin kamu akan menjadi menteri di masa depan. Kamu akan punya lebih banyak kamar mandi daripada rumah kami. Jika aku tidak bisa menjadi menteri, Aku tidak pernah berpikir untuk membuatmu menjadi pejabat. Jika aku ingin menjadi pejabat, akan ada begitu banyak. Aku hanya berharap kamu bisa seperti ini seumur hidupmu. Dan biarkan aku menyukaimu. Dan mencintaimu. Aku akan puas. aku hanya khawatir orang tuamu tidak akan menerimaku. Tidak, bukankah ayahku tersenyum padamu beberapa kali? Aku menghitung 3 kali. Ya, lebih dari sekali disebut beberapa kali. Artinya dia tidak membencimu. Tapi ibumu tidak melakukannya sekalipun. Yah, ibuku adalah monster. Dia tidak pernah tersenyum. Dia memiliki kerutan di wajahnya. Ibumu punya temperament khusus. Apa latar belakangnya? Wah, terlalu rumit. Duduk dan aku akan ceritakan. Ibuku berasal dari Shanghai. Kakekku adalah kapitalis besar di Shanghai. Paman-pamanku adalah dulu kapitalis besar. Mereka semua sekarang di luar negeri. Meskipun ibuku lahir dari keluarga borjuis besar, gaya hidupnya sangat borjuis kecil. Sepertinya di tahun kedua kuliahnya, ibuku bertemu, dan dia mengagumi ayahku yang revolusioner. Dan kemudian, dia bergabung dengan keluarga revolusioner proletar kami, dan menjadi istri revolusioner kedua ayahku. Sampai hari ini, dia tidak pernah mengubah perannya mendukung suaminya. Hei, kamu harus mencicipi. Ini enak. Ibumu itu sok. Dan istri pejabat tinggi, itu luar biasa. Apa hebatnya itu? Ibuku itu sok. Dia sangat perfeksionis. Dan menopause. Dan sekarang dia terobsesi dengan kesehatan. Segala macam makanan, minuman, dan produk. Dia pilih-pilih dalam segala hal. Apa kamu menakut-nakutiku? Aku takut. Aku takut mempermalukanmu. Bagaimana bisa? Jika ibuku orang yang sempurna, kamu bisa takut padanya. Tapi dia punya banyak kekurangan. Kenapa kamu harus takut padanya? Aku pikir kamu hanya terlalu gugup. Kamu belum punya kesempatan untuk menunjukkan bakatmu. Sebenarnya, kamu lebih baik dari mereka. Sepertinya ibumu tidak suka dengan barang yang kubeli.
Kamu tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Ini salahku. Aku lupa memberitahumu. Ibuku sebenarnya bergaya asing. Piano ini milik ibuku. Apalagi yang disukai ibumu? Dia suka roti Prancis, pizza Italia, dan keju Belanda. Bagaimanapun, aku pikir tidak ada yang enak. Tapi dia menyukainya sejak kecil. Selama revolusi kebudayaan, gadis muda itu akan menutup pintu untuk diam-diam membuat roti. Ayahku selalu mengkritiknya, mengatakan dia tidak bisa mengubah kebiasaan bourgeois selamanya. Tapi sekarang dia sudah berubah, dan berubah kepalaan terheran. Dia makan vegetarian dan sering makan sayuran liar. Ayahku pikir dia berlebihan. Bagaimanapun, di keluarga kami, hanya berantakan. Kamu harus siap mental. Aku tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Biarkan aku memainkan lagu untukmu. Ya. Lee yang sedang bekerja keras. Ingat kata-kata ini yang dia rasakan sangat aneh. Untuk anak seperti dia yang berasal dari keluarga miskin. Gaya hidup seperti ini sangat aneh. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah murid yang baik. Dia bisa menggunakan pikirannya yang fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kehidupan baru. Pergi ke restoran dan tunggu aku. Liu Feng, apakah makanannya sudah siap? Hampir selesai. Tinggal 2 hidangan lagi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Ayahmu ada rapat dan tidak akan pulang untuk makan malam. Duduklah, jangan sungkan. Seperti di rumah sendiri. Kamu dengar aku? Ibuku bilang jangan sungkan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Ayo. Duduk. Makan? Ya. Kemari. Dengar kata Zen, kamu baru pindah ke komisi. Sebelumnya kerja di mana? Ada apa? Oh, ambil tisu. Lee yang melihat jelas rasa jijik Ibu Cheng. Dia orang yang terhormat dan punya harga diri. Sebelum datang, dia sudah membayangkan apa yang akan dia hadapi. Tapi ketika hantaman itu benar-benar datang, dia tetap tidak berdaya. Dia terlalu muda. Maaf. Tenggorokanku sakit. Bu, bisakah kita tidak bicara soal kerja saat makan? Bikin tenggorokanku tidak enak mendengarnya. Ayo makan. Ah, Rasanya lebih baik. hei. Jangan terlalu tegang. Makan. Siapa yang datang? Wah, dia pulang. Ibu. Kamu pulang. Kamu Liang. Chen Heping, adikku. Halo. Ya. Kamu terlihat pintar. Lumayan. Pergi cuci tangan dan ganti baju dulu, lalu makan. Oh. Makanlah tumis daging babi dengan daun bawang. Ini spesialitas asisten rumah tangga kecil kita. Eyo. Ini daging kambing goreng daun bawang favoritmu. Terima kasih, Bu. Lebih banyak daging. Makanlah. Terlalu banyak. Tidak apa-apa. Ollie. Cheng Shenzhen sudah melakukan banyak hal untuk transfer pekerjaanmu. Sudah berusaha keras. Apa kuncinya? Kuncinya adalah aku menggunakan banyak
Hubungan yang hanya bisa digunakan dalam situasi darurat. Hei, jika kamu memiliki masa depan cerah, jangan lupa siapa yang membantumu. Jangan bicara sembarangan. Aku sudah banyak membantumu. Hei, tidak mudah untuk mentransfermu ke komisi. Bagaimana kabarnya? Hei, apakah kamu sudah memberitahu kolegamu Lee? Sudahkah kamu memberitahunya tentang hubunganmu dengan ayahku? Jika kamu tidak lapar, naiklah ke atas. Siapa yang kamu gunakan untuk mentransfer pekerjaanmu? Kenapa aku tidak tahu hal sebesar ini? Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan gunakan koneksimu. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja dengan namamu? Kamu masih menggunakan nama ayahmu. Jika terjadi sesuatu, siapa yang akan terkena dampaknya? Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Bibi, maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Duduklah. Kamu baik-baik saja. Aku sudah banyak membantumu. Lihat dirimu, melakukan hal ini. Kamu berteriak seperti megafon. Aku tahu kamu, jika ayah bertanya, aku akan menyalahkan semuanya padamu. Hei, Cheng Zhenzhen. Kamu yang memintaku melakukan ini, kan? Jika ayah bertanya, aku akan memberitahunya yang sebenarnya. Kamu yang memaksaku. Apa yang kamu lakukan? Hei, kalian berdoa. Di depan orang luar. Duduk dan makan. Lee yang datang dengan persiapan. Sikap orang tua Cheng Zhenzhen tidak terlalu mengejutkannya. Tapi Cheng Heping, putra tertua keluarga Cheng, memberikan tamparan penuh ke wajah Liang. Dia belum pernah melihat teman sebaya yang begitu arogan dan dominan. Dia sedikit kewalahan. Aku selesai. Selamat makan. Kamu tidak perlu memperhatikan Cheng Heping. Dia memang seperti itu. Dia memang membantumu dengan transfer pekerjaanmu. Dia memang membantu sedikit. Ini bukan bantuan kecil. Perubahan dalam jalur hidupku semua berkat kamu. Aku bisa memahami sikapnya terhadapku. Sebenarnya, dia tidak menargetkanmu. Dia memperlakukan semua orang seperti itu. Semakin kamu bergaul dengannya, semakin dia akan memanfaatkan situasi. Hei, sebagai penulis hebat sepertimu, hal terbaik yang kamu lakukan adalah mengutuk tanpa kata-kata kotor. Kamu bisa menyakitinya. Kamu mematiku? Tidak, aku khawatir kamu akan diintimidasi olehnya. Aku khawatir dengan tikus itu. Aku harus memberimu muka. Hei, aku tidak punya hubungan seperti itu dengannya. Dia katakan padamu, orang seperti itu. Jika kamu ingin menyakitinya dengan dalam dan benar-benar menghancurkannya, dia akan sangat menghormatimu. Tapi begitu kamu santai, dia akan menginjakmu segera. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jadi, langsung saja kritik dia. Apakah dia saudaramu sendiri? Hanya saudara yang bisa melakukan ini. Oke, Hahaha. kamu benar-benar kejam. Seseorang harus memberinya pelajaran. Serahkan padaku. Meninggalkan keluarga Cheng yang megah. Halaman gang di depan Liang terlihat begitu kumuh dan sempit. Ini adalah lingkungan tempat dia tumbuh. Rumahnya saat ini. Dia tidak bisa melangkah maju. Dia benar-benar tidak ingin masuk ke rumahnya sendiri yang lebih kecil dari toilet Chen. Kamu kembali darinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu putus dengan Cheng Zhenzhen. Kamu tahu berapa banyak toilet yang mereka punya? Maksud kamu apa? 5. Kamar mandi Cheng Zhenzhen lebih besar dari punya kita. Terus kenapa?
Kita kan nggak tinggal di kamar mandi. Kamu belum pernah ke sana, jadi nggak tahu. Kamu nggak akan tahu kalau belum ke sana. Li yang bilang kamu matre. Nggak salah juga sih. Kenapa kamu balik? Tinggal aja di toilet. Cut. 250. 250. Siapa yang kamu maksud? Untuk menyambut Li yang ke rumah kita, haha. Cut. Cut. Hei, ayo makan. Makan, ayah. Ayah, sebenarnya, Li yang bukan cuma sekelas sama aku. Tapi juga juara kelas kita. Waktu kita lulus, dia direkrut khusus oleh Komisi Nasional. Tapi entah kenapa. Ini cuma kebetulan aja. Dia turun pangkat terus. Dari pusat ke kota, ke kecamatan. Akhirnya sampai ke kantor kelurahan. Tapi Li yang sendiri masih sangat mencintai pekerjaannya. Dan dia berusaha sebaik mungkin. Dia sangat serius dalam bekerja. Dan para lansia sangat menyukainya. Tapi menurut aku itu mubazir. Akhirnya, aku ngobrol dengan komisi disiplin. Dan mereka cepat menerimanya. Ya, Heping. Ya. Aku benar-benar ingin berterima kasih pada Zen Zen dan Heping. Tanpa kalian, aku cuma akan tetap di kantor kelurahan. Dan bekerja dengan tenang. Kalau kamu berbakat, nggak akan terpendam. Aku dengar dari rekan kerjamu bahwa karyamu berkualitas tinggi. Ada juga formulir inovasi teknologi. Aku nggak tahu. Program komputer software. Yang sangat berguna. Direktur Anda memujinya, kan? Aku tidak mengembangkannya. Aku hanya menyederhanakan dan melokalkan yang sudah ada milik orang lain. Aku hanya melakukan sedikit penambahan dan pengurangan. Aku baru saja datang ke organisasi besar. Aku tidak tahu apa-apa. Aku harus belajar dari rekan-rekan lama sedikit demi sedikit. Oak, Paman. Direktur Lee, kami menyapa Anda. Oh, aku ingat dia. Ketika aku menjadi direktur, dia baru bergabung dengan biro kami. Aku ingin berterima kasih kepada Hiping dan Zen Zen. Aku tidak bisa membalasmu sekarang. Tapi kamu harus percaya bahwa aku akan membalasmu suatu hari nanti. Makan. Makan, makan, makan. Kamu suka payung yang kuberikan? Ya, Ketika aku menghasilkan uang nanti, aku akan membelikanmu yang lebih cantik. Romantis. Kapan kamu bisa seperti mereka? Ketika kamu menjadi istriku. Apakah kamu melamarku? Jika kamu berpikir begitu, ya tidak apa-apa. Sangat romantis. Hahaha. Kalau begitu aku setuju. Kamu harus resmi datang ke rumahku. Tidak masalah. Kapan saja. Minggu ini. Oke. sayang, haruskah kita pergi menjemput mereka? Atau menunggu di rumah? Jika kita menjemputnya, mereka mungkin bilang kita menjilat orang kaya. Jika kita tidak menjemputnya, aku merasa tidak enak. Gomong-gomong, aku beritahu kamu, terakhir kali mereka datang, itu cukup tidak pantas. Kamu bilang kamu menghancurkan meja dan bangku. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu, kalau kita mengabaikan mereka kali ini, anaknya akan membenci kita seumur hidup. Bisa nggak kamu berhenti mengganggu? Dia adalah seorang putri. Dia adalah menantu perempuanku. Apalagi dia belum menikah. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Duduklah dan diam. Kamu nggak bisa bicara seperti itu, apapun yang kamu katakan. Gak bisakah kamu munculkan suaramu? Nggak. Aku beritahu kamu, ini adalah acara hidup anakku. Aku beritahu kamu. Ibu, datang dan lihat. Ini mobil mewah. Kamu duduk. Ya ampun, mobil kelas atas. Enggak, aku harus lihat apakah itu. Hei. Kamu duduk di tempatmu.
Seberapa bagus pun mobilnya, itu punya orang lain. Orang miskin seperti kamu akan merasa tidak nyaman. Kamu marah siapa? Kamu IRI. Kamu tidak tahu malu. Kamu sangat tidak tahu malu. Zen Zen, Halo, halo, halo. Selamat jalan. Siap berangkat. Ini khusus disiapkan oleh ayah dan ibuku untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Apa itu? masuklah. Kami punya segalanya di rumah. Dan tidak ada yang kurang. Masuklah. Masuklah. Ayo. Siapa yang bertengkar dengan ibumu tadi? Kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Pasti ada gesekan yang tidak terhindarkan. Masuklah. Itu luar biasa. Orang ini. Dia mengirim penjaga untuk mengantar barang. Betapa menjesengkannya. Seberapa tinggi pangkat ayah Zen Zen? Zen Zen membuat bendera merah besar. Oh, Bibi dan Paman. Tidak apa-apa, aku duluan. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Datang lagi ya. Kenapa kamu datang pakai mobil? Terlalu mencolok. Bukan ideku. Ibuku yang memaksa mengirim mobil. Lagi pula, bagaimana aku bisa datang tanpa mobil dengan barang sebanyak ini? Aku bantu kamu. Wah, kamu bilangnya manis sekali. Tunggu aku di luar. Kenapa banyak sekali orang? Halo kawan-kawan. Halo kawan-kawan. Oh, Zen Zen ada di sini. Halo, Paman. Zen Zen, sini, sini, sini. Silakan duduk. Silakan duduk. Oh, minum teh dulu. Oh, kamu pejabat tinggi ya? Aku tidak tahu teh apa yang kamu suka. Mau teh apa? Mau minum kopi? Kakaknya yang itu. Kopi yang dibawa pacarnya dari luar negeri. Aku buatkan untukmu. Terserah. Hei, hei, hei. Kalau anakmu mau minum apa-apa, dia bisa sendiri. Kamu tidak perlu terlalu pamer. Ayah. Ya, Zen Zen. Ibu membawakanmu arak tulang harimau. Untuk rematik. Ya, Ja, nak. Kalian berdua ngobrol. Aku istirahat dulu. Ja, Kalian ngobrol, biarkan dia istirahat. Aku akan masak untukmu. aku bantu kamu. Tidak, kamu tamu. Aku bisa melakukan semuanya sendiri. Kalian berdua ngobrol. Sama-sama. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Oh, kamu di sini. Zen Zen, ini kakaknya Yang Yang. Anak sulungku. Dia penari di grup tari kota. Banaran. Kita pernah bertemu sebelumnya. Kamu lanjutkan saja urusanmu. Oke, jaga mereka ya. First Mandela. Aku sibuk. Aku sibuk. Lihat, gadis ini cantik banget. Cantik kan? Oak, ayo pulang dan masak. Aku juga akan masak. Kita ngobrol lagi kalau ada waktu. Terima kasih. Aku dengar Yao Yao bilang, kamar mandimu lebih besar dari punyaku. Pasti kamu tidak nyaman di rumah kami. Ayahku dianiaya selama revolusi budaya. Aku tinggal di rumah Yao Yao, teman sekelasku di SD. Keluarga mereka juga tinggal di pekarangan besar, yang lebih kecil dari punyamu. Aku tinggal di sana selama beberapa tahun. Aku langsung merasa dekat begitu masuk ke rumahmu. Rumahnya kecil, tapi ramai. Seru tinggal di kamar kecil dengan banyak orang. Oh, lumayan ramai orangnya. Kak, kamu bantu ibu masak. Ibu tidak bisa sendirian. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu gila. Aku kesal sama dia. Aku kasih tahu, keluarga dia sedang mencarikan pasangan untuknya. Tapi dia setuju. Mia, Sepeton, Gao Ze mau kamu masuk. kalian ngomong apa? Gak ada. Dari kecil kamu memang bodoh. Kamu ngomong tanpa mikir. Jangan hiraukan dia. Tidak apa-apa. Dia adalah penggemar mantan pacarmu. Sikapnya terhadapku sudah baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Siapa yang pura-pura? Pura-pura. Lini baik. Kalau dia tidak suka bicara, tidak apa-apa.
Kenapa kamu cemberut saat pacar kakakmu datang? Aku hanya tidak suka dia. Ada apa? Kat, lihat dia, sangat menyebalkan. Apa yang dia sombongkan? Dia hanya mengolok-olokmu. Ya, dia adalah anak pejabat tinggi. Dia tidak keberatan datang ke keluarga miskin kita. Itu sudah bagus. Jadi jangan pilih-pilih. Lihat Yang, dia terlihat seperti orang yang mudah ditindas. Dia bahkan tidak berani kentut. Aku beritahu kamu, Yang bukan tipe orang yang menerima begitu saja. Jangan khawatir tentang itu. Hei, kapan sopirmu akan datang ke rumah kita? Dia takut bertemu orang. Dia punya misi terbang ke New York. Jangan ngomong sembarangan, kamu memalukan diri sendiri. Jah, kamu selalu membicarakan kakakmu dan menganggap ibumu memalukan. Bukankah kamu juga begitu? Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Jah, aku adalah serigala bermata putih. Jadi apa? Bu, aku tidak bisa membuat pangsit sebaik kamu. Oak, ini beberapa untuk Chen Zenzhen. Kamu belajar darinya. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Yang, saya yakin meja. Hei, ayo makan. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu duduk di meja. Aku yang akan melakukannya. Aku beritahu kamu, saat aku tinggal di rumah Yang, mereka juga menggunakan meja lipat. Tugasku untuk melipat dan membuka meja. Pelan-pelan, geser ke sana. Ini boleh? Ayah, sudah waktunya makan. Aku yang akan melakukannya. Makan malam sudah siap. Zhen, kami tidak punya makanan yang enak. Hanya masakan rumahan. Haha, silakan saja. Silakan makan. Ini enak. Aku paling suka pangsit. Shanzi, Bagaimana kami bisa melupakannya? Masih tidur? Shanzi, jam berapa ini masih tidur? Dia akan makan saat bangun. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Ada apa? kami mencari anakmu. Apa yang salah denganku? Tidak, kamu mencari orang lain. Kamu mencari seseorang? Bicaralah jelas, jangan samar-samar. Jangan bingung. Paman, nama keluarga saya Elfe. Liu Erfu. Sebenarnya, aku tidak mencari anakmu. Aku mencari istriku. Dulu dia adalah kakak iparku, dan sekarang dia adalah istriku. Dan di masa depan, dia akan menjadi istriku. Ini agak membingungkan. Mari kita urutkan. Dulu dia adalah kakak iparku, lalu menjadi istriku. Identitasnya yang sekarang adalah tunanganku. Dan dia pasti akan menjadi istriku di masa depan. Kacau sekali. Kamu tidak mengerti? Mari kita urutkan lagi. Kamu akan mengerti setelah kita mengurutkannya. Kakak iparku adalah Liu Feng, dan menikahi kakakku Elfe Dafu. Benar? Dan kemudian, Mengapa kakak iparmu bernama Liu Feng? Kamu dari mana? orang Yunan. Ada apa? Yunan? Kita sebangsa. Siapa sebangsamu? Aku bilang, Paman, Bibi, diam saja. Ini bukan urusanmu. Ya, Paman. Tolong hakimi. Bagaini sertanya. Kakak ipar saya Liu Feng menikahi kakak saya Li Dafu, kan? Kakak saya meninggal. Kakak ipar saya jadi janda, dan gak ada yang mau dia. Hei, keluarganya cari cara biar dia nikah sama saya. Keluarga kami rasa boleh saja, walaupun bukan yang terbaik. Keluarga Li kami setuju dengan sangat lapang hati. Keluarganya juga terima mahar dari keluarga Li. Tapi beberapa hari kemudian, dia kabur ke Beijing. Dia selingkuh sama seorang laki. Apa ini? Ini tidak bermoral. Apa hubungannya dengan keluarga kami? Jah, Kamu bicara tanpa tahu faktanya. Masa tidak ada hubungannya? Kakak ipar saya, istri saya, dan tunangan saya. Lelaki yang dia selingkuhi itu anak kamu. Saya sudah mengikutinya lama. Saya lihat orang itu masuk ke rumah kamu. Saya juga pergi ke pabriknya untuk bertanya. Namanya Li Shan, betul. Kamu memfitnah dia, ya? Anak saya tidak akan lakukan hal tidak bermoral seperti itu. Saya yang suruh dia masuk. Bicaralah baik-baik. Mari kita bicarakan. Untuk apa kita cari dia? jangan pakai cara-cara revolusi kebudayaan. Kamu mau merusak dan merampas? Ya, Can we not paint? coba saja. Pergi ke kantor polisi. Apa ya? A. Oke, jangan berkelahi. Lepaskan cepat. Kalau saya tidak pergi kantor ini, saya mati kalau tidak pergi. Pergi. Nama Loken. Kamu tidak melakukannya.
Shanzi, anak kurang ajar. Kenapa kamu tidak belajar yang baik? Aku bilang padamu. Kamu harus biarkan gadis ini dibawa pergi. Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu dijual. Dasar tidak tahu malu. Hentikan. 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 Hentikan, apa yang terjadi? Xiao Feng. Aku bilang padamu, mereka bukan. Biar aku jelaskan. Mereka menerobos masuk ke rumahku. Mereka memukul, menghancurkan, dan merampok. Mereka menghancurkan semua barang-barangku. Dia harus membayar. Ini benar-benar tindakan preman. Tidak. Ada apa? Kamu salah, Nenek. Salah. Anakmu lah yang memukulku. Ini rumahku. Kamu dari mana? Kami datang mencari seseorang. Kamu orang sini? Tidak, aku dari Yunan. Punya izin tinggal? Tidak. Ikut kami ke kantor polisi. Ke kantor polisi? Kenapa harus ke kantor polisi? Aku sudah mengatakannya. Aku harus membawanya pergi. Apa maumu? Aku akan biarkan kamu pergi ke kantor polisi untuk berdebat. Kamu buru-buru. Aku tidak buru-buru. Pergi. Aku mendukungmu. Perusahaanmu juga mendukungmu. Hati-hati, aku akan mengadu ke tempat kerjamu. Pergi sana. Shanzi, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dia pakarku. Aku suka dia. Pergi sana. Shanzi. Aku tanya, apa rencanamu? Dia sudah datang padamu. Kamu tidak boleh bersama Shanzi. Kamu sudah pernah menikah sekali. Kalau kamu tidak bijak, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu bilang Shanzi tidak bijak. Kamu harus dibaca. Benar kan? Kenapa kamu tidak berbakti seperti ini? Kamu ngapain? Aku bicara baik-baik denganmu. Kenapa kamu meludahiku? Aku kasih tahu, kamu harus putus dengan wanita ini. Aku tidak akan putus, aku ingin menikahinya. Dasar anak nakal. Kamu bukan anak baik. Kamu bilang kamu menemukan gadis desa. Itu bukan masalah besar. Ayahmu, ibumu, kakekmu, dan nenekmu semua dari desa. Kamu besar di desa. Tapi kamu menemukan janda. Seorang janda? Kamu mempermalukan ayah dan ibumu. Ibu, apa salahnya seorang janda? Aku tidak membencinya. Kamu benar-benar tidak. Kamu brengsek. Kamu selalu tertinggal dalam pelajaran. Tapi kamu lebih dulu dalam urusan cinta. Cepat-cepat kamu tinggalkan dia. Atau aku akan mengusirmu. Aku akan mengusir siapa saja yang aku mau. Aku akan menikahinya. Aku akan mengusirmu. Aku akan menikahinya. Aku akan mengusirmu. Kalau kamu pukul aku akan mengusirmu. Bunuh aku. Kenapa? Jangan marah. Ibu, duduk sebentar. Kamu ngapain? Keluar. Kamu hamil? Jangan lakukan apa-apa. Anakmu menghamili janda kecil. Kamu akan punya cucu. Kenapa kita harus menerimanya? Kamu benar-benar hamil. Pergi dari sini. Pergi. Kamu mau pergi kemana? Xiangzi, kembali. Yuer, cepat datang. Bawa ayahmu ke rumah sakit. Ayah, kenapa denganmu? Aku benar-benar akan menjadi ayah. Jangan pernah bertemu lagi. Kenapa? Aku orang desa. Aku seorang janda. Kita tidak mungkin. Aku akan menikahimu sekarang. Jangan jadi pengasuh. Kamu memberiku anak laki-laki yang gemuk. Bagaimana mungkin? Kamu belum cukup umur untuk menikah sekarang. Keluargamu tidak akan setuju. Di keluarga kami lebih tidak mungkin, Shanzi. Lupakan saja. Aku bisa menikahimu. Pergilah padaku. Aku bisa menikahimu. Aku bisa menikahimu. Kamu tidak perlu pulang dan melihat. Tidak apa-apa. Lishan sudah berkelahi sejak kecil. Berapa umur Lishan? Kurasa Liu Feng sepertinya lebih tua darinya. Dan dia sudah menikah. Ini dicurigai memicu kenakalan remaja. Kamu tahu bagaimana mereka bertemu? Bagaimana aku tahu? Kurasa Liu Feng cukup jujur. Itu sebabnya aku terkejut. Dia duduk di rumah kami untuk waktu yang lama. Aku tidak mendengarnya banyak bicara. Sekarang dia kabur dari pernikahan dan berselingkuh. Ini terlalu keterlaluan. Zhen,
Jangan beritahu ibumu tentang ini. Dengan kakakmu, Bagaimana aku memberitahu mereka? Apa aku suka bergosip sampai segitunya? Oke, jangan bingung. Bukan urusanmu seperti apa kakakmu. jika ibumu dan kakakmu berpikiran terbuka sepertimu, Kamu masih takut keluarga kita akan tahu. Aku bilang aku tidak akan memberitahu mereka. Tidak bisakah kamu menayangkan program yang lebih bermakna selama liburan? Bu, aku pulang. Kenapa pulangnya terlambat? Keluarga dia banyak sekali. Mereka berbicara padaku satu persatu. Kita terus berbicara dan sudah lama sekali. Berapa banyak kamar di rumah mereka? Banyak sekali kamarnya. Tidak berbentuk.